Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man versi One Sensei. Bagi sobat yang ingin melihat secara urut, sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat. Di sana sudah Mimin urutkan chapternya. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjutkan alur cerita manga One Punch Man garapan One Sensei pada chapter ke-127. Di chapter sebelumnya kita diperlihatkan aksi pahlawan Neo yang mulai menunjukkan kemampuannya di tengah masyarakat. Dengan baju tempur yang mereka miliki, terlihat jika pahlawan Neo jauh lebih unggul dari pahlawan asosiasi pahlawan. Tak hanya pahlawan Neo yang kroco-kroco, Neo Leader pun juga ikut andil dalam aksi-aksi dari pahlawan Neo, mulai dari Raiden, Webigaza, dan juga Essel. Dan karena sebab itu, pahlawan dari asosiasi pahlawan semakin redup penampilannya. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Di awal scene, kita diperlihatkan lanjutan aksi dari salah satu Neo Leader, yaitu Essel, bersama dengan bawahannya berusaha menghentikan amukan monster bekicot di tengah kota. Kemampuan bekicot itu nampaknya tidak sembarangan. Ia dapat melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Wush wush wush. Bekicot itu meliuk-liuk di tengah kota dan menabraki apapun yang ada di depannya. Kemudian Essel yang memiliki gaya bertarung menggunakan sepatu roda mencoba mengejar si monster bekicot. Essel nampaknya juga memanfaatkan teknologi dari pahlawan Neo. Sepatu rodanya dibekali turbo sehingga ia dapat melaju dengan kecepatan 390 km per jam. Setelah mendekati monster bekicot, Essel kemudian melompat dan akan menebas monster bekicot dengan kapak. Dan wush! Essel lalu menebas monster bekicot dan membuat tempurung monster bekicot retak-retak. Dan ternyata kapak milik Essel memiliki racun yang mematikan, sehingga membuat monster bekicot hilang kendali. Lantas Essel pun berkata, "Bagus, racun mematikan senjatanya efektif. Pergerakannya mulai lambat, bersiap untuk menusuk tubuhnya," kata Essel. Di ujung jalan, terlihat bawahan Essel yang siap menyerang si monster bekicot dengan menggunakan tombak beracun. Dan jelep! Secara serentak bawahan Essel menusuk si monster bekicot. Monster bekicot kalah telak dan ancaman di kota berhasil dihentikan oleh Essel dan bawahannya. Setelah berhasil mengalahkan monster bekicot, bawahan Essel lalu berkata, "Essel-san, hebat! Kita bisa mengalahkan monster level iblis dengan mudah dan tidak ada satupun korban yang jatuh. Hore! Luar biasa! Ini semua berkat senjata baru dan baju tempur kita yang sekarang, seperti yang dikatakan Essel-san. Aku bersyukur bisa bergabung dengan pahlawan Neo." Dari sisi Essel juga berkata, "Kapak dan tombak yang kita pesan dari Neo juga melampaui ekspektasi kita. Dengan ini kita bisa memburu lebih banyak monster dan menunjukkan kepada dunia bahwa pahlawan Neo tidak hanya omong besar saja. Masyarakat akan percaya kepada kita sekarang," kata Essel. Dan scene berpindah di tempat lain. Diperlihatkan pertarungan antara pahlawan asosiasi pahlawan kelas A peringkat 25 yaitu Christian Eye Brawl yang sedang melawan 3 monster dengan level bencana harimau yang bernama Triple Tongue West. Kemampuan dari 3 monster tersebut, mereka dapat menjulurkan lidahnya sangat panjang dan dapat digunakan untuk menyerang. Walaupun level bencananya harimau, karena 3 lawan 1, Christian Eye Brawl terlihat mulai tersudut dan jika diteruskan ia akan kalah. Sambil menahan serangan dari ketiga monster tersebut, Christian Eye Brawl berkata, "Semuanya, lari! Serangannya banyak sekali. Mereka lebih berbahaya dari level bencana yang diberikan. Cepat, pergi dari sini," kata Christian Eye Brawl. Melihat dirinya terpojok, Christian Eye Brawl lalu mencoba untuk mundur sejenak sambil berkata, "Sial, aku harus jaga jarak. Mereka bukan musuh yang bisa dilawan begitu saja. Apa sebaiknya aku menunggu bala bantuan datang?" kata Christian Eye Brawl. Dan tiba-tiba ketiga monster itu tidak membiarkan Christian Eye Brawl untuk mundur. Mereka lalu menangkap kaki Christian Eye Brawl dengan lidah mereka. Christian Eye Brawl kemudian diseret ke arah mereka, dan nampaknya itu merupakan akhir dari Christian Eye Brawl. Namun belum sempat Christian Eye Brawl berujung lebih parah lagi, terdapat pertolongan yang dibutuhkan oleh Christian Eye Brawl.
Dan lagi-lagi yang menolong asosiasi pahlawan berasal dari pahlawan Neo. Dan yang menolong Charles E. Brawl adalah Ryumon si gerbang naga yang merupakan salah satu Neo leader. Sambil menolong Charles E. Brawl, Ryumon lalu berkata, "Kerja bagus, terima kasih. Sekarang serahkan sisanya padaku," kata Ryumon. Bersama dengan anak buahnya, Ryumon lalu melanjutkan, "Kami akan membunuh para monster yang tak bisa dikalahkan pahlawan profesional ini. Demi keadilan, ayo menggila. Ya, hajar mereka sampai mati," teriak Ryumon. Melihat bantuan datang, Charles E. Brawl merasa senang dan ia pun berkata, "Bala bantuan? Bagus, ayo kita kerjasama. Aku akan mengalihkan perhatian mereka dari depan. Kau serang mereka dari titik buta," kata Charles E. Brawl. Namun Ryumon tidak menginginkan bantuan dari Charles E. Brawl. Mengetahui jika Charles E. Brawl berasal dari asosiasi pahlawan, Ryumon lantas berkata, "Minggir, dasar ikan teri, peranmu sudah cukup. Ini adalah situasi di mana para pahlawan Neo mengalahkan monster yang tak bisa diatasi oleh pahlawan profesional. Jadi, nyalah dari sini. Jadi, terima kasih sudah mau kalah di depan banyak orang," kata Ryumon. Kemudian Ryumon mengomandoi anak buahnya untuk secara serentak menghabisi 3 monster tersebut. Dan scene berpindah di sisi Chill Emperor. Chill Emperor yang juga termasuk Neo Leader, bersama bawahannya ia berhasil mengalahkan para monster yang mengamuk. Walaupun bawahan Chill Emperor terlihat cupu, dengan baju tempur dari pahlawan Neo, mereka dapat dengan mudah mengalahkan para monster yang mengamuk, bahkan tanpa mengalami luka dan kelelahan. Menyadari baju tempur yang ia kenakan cukup efektif, Chill Emperor lalu berkata, "Tak peduli siapapun lawannya, efektivitas baju tempur ini luar biasa. Dan sepertinya 2000 anggota pahlawan Neo seluruhnya sudah punya baju ini. Sebentar lagi keadaan akan berubah. Lalu seperti manusia yang dulunya bisa mengalahkan karnivora raksasa dengan pedang dan senjata api, bahkan monster level tinggi yang mengerikan sekalipun tidak akan jadi ancaman lagi. Tapi ada satu hal yang terus menempel di pikiranku. Baju tempur ini berbeda dengan baju zirah biasa. Dia bisa membaca syaraf pemakainya dan menggunakan sinyal elektrik untuk menyesuaikan tubuh pengguna dengan otot buatan yang ada di dalamnya. Aku pernah melihat rancangan baju seperti ini di fasilitas pengembangan milik Dr. Bovoy Metal Knight," kata Chill Emperor. Kemudian Chill Emperor berpikir jika dibalik teknologi milik pahlawan Neo kemungkinan berada di bawah kendali Dr. Bovoy. Dan scene berpindah di aksi dari Neo Leader lain. Kali ini ditunjukkan aksi dari A dengan julukan si pembunuh. A membasmi seluruh monster yang berada di hadapannya. Pergerakan dari A si pembunuh cukup efektif karena ia dibekali baju tempur dari pahlawan Neo. Selain A, di sisi lain juga terlihat Suiryu yang juga beraksi mengalahkan para monster yang mengamuk. Dengan kemampuan bela diri tingkat 1, ditambah ia menggunakan baju tempur dari Neo, ia dapat dengan mudah mengalahkan monster dengan level bencana iblis. Di tempat lain, si kaya raya Zaidat juga ikut andil dalam pertempuran melawan para monster. Walaupun ia tidak memiliki kemampuan bertarung, dengan baju tempur khusus yang sangat mahal, ia siap menghadapi segala macam level monster. Sambil berdiri di hadapan monster, Zaidat berkata, "Aku telah mengeluarkan uang 200 miliar yen untuk membuat baju tempur ini. Dalam kondisi baterai terisi penuh, aku bisa menggunakan selama 6 jam, kata Zaidat. Dan tiba-tiba, Zaidat pun diterkam oleh monster yang ia hadapi. Monster yang ia hadapi kali ini adalah monster dengan level bencana iblis yang bernama Mad Dumbling. Dan nampaknya Zaidat dibuat kalah telak oleh si monster. Dan tak hanya Zaidat, Invel Sinave yang merupakan seorang pemimpin agama dengan pengikut mencapai 900.000 orang dibuat kalah karena ia sejatinya tidak memiliki kemampuan bertarung. Di tempat mantan pahlawan kelas S, Metalbat juga beraksi melawan para monster. Dengan dibekali dengan baju tempur, Metalbat yang sudah memiliki kemampuan tempur cukup kuat dengan pentungannya, ia menjadi lebih kuat dan tangguh. Ditambah lagi, pentungan kali ini memiliki duri dan arus listrik. Setelah Metalbat berhasil mengalahkan monster, ia kemudian diberitahu oleh pahlawan Neo lain jika terdapat Neo Leader yang membutuhkan bantuan, yaitu Zaidat dan Invel Sinave. Metalbat pun bergegas menuju ke tempat mereka. Namun belum sempat Metalbat sampai di lokasi, ia mendapati kedua Neo Leader itu dibopong oleh bagian keamanan. Dan scene berpindah di pertarungan lain. Kali ini diperlihatkan para pahlawan dari Neo berhasil dikalahkan oleh monster dengan level bencana iblis. Kali ini baju tempur mereka tidak dapat membendung keganasan dari monster iblis. Dan yang menjadi leader di sana adalah Blue, anak dari Blast. Blue lalu menyadari jika tak selamanya baju tempur dari Neo dapat membendung semua monster.
dengan kuda-kuda siap bertarung, Blue yang sendirian akan melawan monster dengan level bencana iblis tersebut. Dan tiba-tiba kemunculan dari Blue itu pun menjadi akhir dari scene kali ini. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan lanjutan aksi dari pahlawan Neo. Walaupun beberapa dari pahlawan Neo dapat mengatasi keganasan dari monster yang mengamuk, namun pada kenyataannya beberapa dari mereka telah dibuat kalah. Bahkan Neo leader seperti Zaida dan Invelsinave dibuat tak berdaya. Dan juga nampaknya baju tempur juga tidak efektif untuk menangani semua level bencana monster. Dan menurut Mimin semua tergantung dengan pemakainya. Dan begitulah alur cerita dari chapter ke-127 kali ini. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.